Shalom Sobat STI yang dikasihi Tuhan, senang sekali diberikan kesempatan buat saya pada pagi hari ini untuk membawakan renungan bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, pada kesempatan ini Tuhan, hamba-Mu merasa bersyukur karena diberikan kesempatan pada hari yang indah ini untuk membawakan renungan bagi kami semua. Tuhan kiranya menutup bungkus kami Tuhan, memulihkan pikiran kami melalui firman-Mu. Apa yang hamba sampaikan pasti kurang, tapi biar akhirnya Tuhan yang menyempurnakan. Dalam nama Yesus kami minta berdoa, amin. Ya, dari kesempatan ini saya akan membawa renungan yang berjudul Kasih Karunia Melampaui Batas Akal. Ya, saya mengambil dalam perikop kitab Roma pasal 1 ayat 16 yang mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Paulus menuliskan surat ini kepada bangsa Roma, di mana mereka sebagian besar adalah orang non-Yahudi, dan mereka telah menerima Injil, mereka telah lahir baru, dan mereka berkomitmen untuk mengikuti Kristus. Tetapi bangsa non-Yahudi mencoba untuk mengganggu mereka di jemaat Roma ini, agar mereka menaruh pusat daripada iman mereka kepada perbuatan, mengikuti hukum Taurat, melakukan peraturan-peraturan agamawi mereka, sehingga mereka bisa diselamatkan. Nah, orang Yahudi ini percaya bahwa kekristenan merupakan perpanjangan daripada agama Yahudi mereka, di mana mereka harus mengikuti hukum-hukum Taurat, mereka harus melakukan penyunatan, peraturan makanan, dan juga hukum-hukum agamawi lainnya, sehingga mereka bisa diperkenankan untuk diselamatkan. Nah, Paulus tegas mengatakan kepada orang di Roma, jemaat di Roma, bahwa perbuatan dan ketaatan mereka terhadap hukum Taurat, terhadap peraturan agamawi itu tidak bisa membawa mereka kepada keselamatan. Sebab tidak ada satupun perbuatan yang bisa kita perbuat, yang mereka bisa perbuat, sehingga mereka bisa mendapatkan keselamatan itu. Karena kita hanya bisa diselamatkan dengan kasih karunia. Ya, jadi dari kisah ini kita melihat bahwa bangsa Yahudi itu bersikeras untuk mendorong jemaat di Roma agar melakukan dasar iman mereka kepada perbuatan, agar mereka bisa mentaati peraturan agamawi mereka dan mentaati peraturan itu sehingga mereka bisa diperkenankan Allah. Nah, surat teguran daripada Paulus dalam kitab Roma juga sama dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 8 yang mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Nah, di zaman sekarang kita melihat bahwa hal-hal seperti yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ini mulai kita lakukan pada pengajaran pada masa kini. Padahal Paulus bersikeras pada surat Galatia mengatakan bahwa perbuatan itu tidak bisa membuat mereka selamat. Dan Paulus menegur mereka dengan keras, jika ada satu penyampaian yang disampaikan oleh orang lain selain daripada Injil yang disampaikan oleh mereka, Paulus dan kawan-kawan, itu adalah hal yang salah. Kita sering membuat patokan dan mencoba untuk merasionalkan bagaimana seseorang itu bisa diselamatkan dengan perbuatan. Mereka ingin menunjukkan bagaimana pelayanan-pelayanan mereka di gereja itu bisa membuat kadar daripada status mereka itu naik. Level daripada kesucian mereka itu naik dibandingkan jemaat-jemaat yang duduk, dibandingkan mungkin para pembawa kantong persembahan. Kita mulai mencoba merasionalkan itu sehingga kita bisa melihat, oh, saya sudah mulai mencapai standar di mana Tuhan bisa mengatakan saya bisa diselamatkan. Nah, dalam Galatia pasal 5 ayat yang keempat mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, ini yang coba kita lihat sekarang. Kita berusaha untuk lepas dari kasih karunia Tuhan. Kita mencoba untuk membuat diri kita ini bergantung kepada perbuatan kita untuk diselamatkan.
Betapa sombongnya kita kalau misalnya kita pikir bahwa kita dengan perbuatan kita itu bisa untuk mendapatkan keselamatan. Kita tidak perlu lagi pengorbanan Tuhan kalau seperti itu pola pikir kita. Kita tidak perlu lagi bagaimana Tuhan itu mati di kayu salib dengan cara kita mungkin berpuasa seminggu 5 kali, mungkin dengan cara kita memberikan perpuluhan 50% dari penghasilan kita. Itu bisa membuat kita merasa bahwa kita tidak butuh kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, coba kita lihat dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saat kita membaca kitab Roma ini, kita sadar bahwa Paulus sedang mengajarkan bagaimana kasih karunia itu mematahkan mentalitas perbuatan. Nah, kita pada saat ini sering melihat mulai di mana para hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman, mereka sudah mulai tidak menyampaikan Injil ini. Injil yang saya maksud adalah kasih karunia tadi. Sekarang banyak sekali hamba-hamba Tuhan malah lebih cenderung untuk menakut-nakuti jemaat dengan mengatakan, wah kalau misalnya Anda melakukan ini, Anda akan mendapat hukuman A, B, C, D, dan lain-lain. Dan itu sebenarnya seperti tidak wajar kalau kita memikirkan bagaimana kita semangat untuk mendorong orang yang tadinya hidup dalam dosa, kita membawa mereka dalam suatu persekutuan, kita memperkenalkan kasih Allah kita mengatakan dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa masa depanmu sudah diampuni Tuhan. Kita menjual kasih karunia itu kepada orang ini. Orang itu bertobat, lalu orang itu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, selama proses pertobatan, tentu tidak semulus yang kita harapkan. Ada jenjang di mana mungkin mereka terpeleset. Nah, di saat mereka terpeleset, kita mulai melihat mereka dengan pandangan sebelah mata. Pandangan kita mulai lain kepada orang petobat baru ini. Dan itu membuat sepertinya kasih karunia mulai standarnya itu turun ketika orang ini melakukan kesalahan. Padahal dia sudah bertobat. Karena terpeleset, dia jatuh dan kita mulai menganggap sebelah mata orang ini. Betapa tidak wajarnya itu ketika kita sudah mendorong orang untuk bertobat, lalu dia bertobat, setelah dia melakukan kesalahan, kita seolah-olah menurunkan standar kasih karunia itu. Ini seperti kita menjual janji palsu, kata anak-anak muda sekarang ya. Kita jual kasih karunia, tapi malah ketika orang itu salah, ketika dia menerima Yesus, malah kita menekankan hukuman demi hukuman kepada mereka. Ini sebuah hal yang tidak wajar untuk kita ceritakan pada zaman ini. Sama halnya seperti bangsa Yahudi yang percaya bahwa perbuatanlah yang bisa membuat orang itu dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari kebinasaan. Nah, kita harus merenungkan satu hal ini Bapak Ibu dan sobat-sobat STI. Kalau kita saja pada waktu kita masih berdosa, Tuhan masih merelakan putra tunggalnya untuk menebus kita agar kita diselamatkan dari dosa. Maka seharusnya kasih karunia itu akan semakin bertambah lagi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus sadar bahwa kita butuh yang namanya proses saat kita bertobat. Bisa dianalogikan seperti waktu kita kecil. Kita diajarkan oleh nenek atau ibu kita untuk mengikat tali sepatu setiap kali kita jalan. Mungkin pada saat itu kita berpikir suatu ini hal yang sulit untuk kita lakukan karena kita sering keluar dari rumah langsung lari. Nggak perlu pakai sendal, nggak perlu pakai sepatu, langsung lari. Tapi ketika orang tua kita menyuruh kita untuk berubah, untuk kita mulai mencoba memakai sepatu, kita akan kesulitan mengikat tali sepatu itu setiap kali kita mau jalan. Tapi sekarang kita tidak perlu lagi diajar untuk mengikat tali sepatu, betul? Kita dengan terbiasa tidak merasa terbeban untuk melakukan ikat tali sepatu itu. Sama halnya seperti kita saat kita bertobat. Mungkin di awal-awal kita akan merasa sulit untuk melewatinya. Kita akan merasa seperti tidak nyaman untuk melakukan dan menolak ini itu, untuk dorongan melakukan dosa, ajakan teman. Tapi kita setelah terbiasa melakukan itu, pola pikir kita diubahkan.
kita akan berhasil melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk menolak dosa. Jadi jangan berpikir bahwa kita akan sanggup mencapai standar yang begitu tinggi yang Tuhan buat untuk kesucian kita bisa diselamatkan. Itu tidak akan pernah sampai. Gambaran dari hukum Taurat itu adalah penebus yang akan datang, dan itu bukanlah kita yang bisa menggenapi itu. Ya, kita harus sadar dan kita harus merendahkan diri kita. Kita datang kepada Tuhan bahwa Tuhan, kami manusia yang berdosa, kami membutuhkan belas kasihan daripadamu. Kami butuh kasih karuniamu dan jadilah juru selamatku. Itu yang perlu kita renungkan pagi ini Bapak Ibu. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kita pertolongan, mengubahkan hati kita. Apa yang saya sampaikan pasti kurang, dan biarlah kiranya Tuhan yang membungkus itu dalam hati kita, menyempurnakannya bagi kita semua. Amin.